Halo Bapak Ibu sekalian, kembali bersama saya Pak Sul di channel Guru Kreatif 4.0. Baik Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bapak Ibu, ini adalah pertama kalinya saya akan membahas soal-soal P3K tahun 2024. Nah, jika sesuai dengan juknis tahun 2023 teman-teman, maka insya Allah tahun ini soal teman-teman akan berbentuk soal observasi. Jadi video ini merupakan video part 1 dan insya Allah teman-teman soal-soal yang saya tampilkan di sini saya ambil dari FR P3K tahun 2023. Jadi ini berdasarkan soal dari teman-teman yang telah mengikuti atau alumni guru kreatif yang telah mengikuti seleksi P3K tahun 2023 dan dinyatakan lolos. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja ke penjelasannya. Sekali lagi teman-teman, jika sesuai dengan juknis tahun 2023, maka soal teman-teman nanti yang akan mengikuti P3K tahun 2024, maka soalnya dalam bentuk tes observasi. Yang mana teman-teman kita ketahui bersama bahwa tes observasi ini ada dua yang akan dinilai. Yang pertama adalah penilaian kompetensi dan yang kedua adalah penilaian kinerja. Oke, nanti akan saya jelaskan teman-teman ya, seperti apa penilaian kompetensi dan seperti apa penilaian kinerja. Untuk penilaian kompetensi teman-teman ada 9 ini teman-teman yang harus teman-teman nanti kuasai jika ingin teman-teman menjawab soal P3K dengan mudah. Nah, yang pertama adalah teman-teman harus mengetahui bagaimana cara menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Yang kedua adalah bagaimana teman-teman bisa menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Kemudian bagaimana manajemen teman-teman menggunakan strategi manajemen kelas. Bagaimana teman-teman melakukan perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian asesmen dan laporan pembelajaran. Kemudian bagaimana teman-teman menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Kemudian bagaimana teman-teman menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Kemudian bagaimana teman-teman bisa mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain, serta memberikan respon yang sesuai. Kemudian bagaimana teman-teman bisa membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Dan bagaimana teman-teman bisa membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, kemudian mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Jadi ada 9 nanti teman-teman ini yang harus teman-teman kuasai untuk mendapatkan nilai yang bagus di penilaian kompetensi. Kemudian yang kedua teman-teman, di penilaian kinerja teman-teman ini ada 4 kisi-kisi yang harus teman-teman kuasai. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman orientasi pelayanan teman-teman. Jadi sebagai seorang nanti ASN, sebagai seorang guru, teman-teman harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa atau kepada sekolah. Kemudian teman-teman bagaimana teman-teman harus komitmen dengan aturan atau kesepakatan atau tata tertib yang telah disepakati. Kemudian bagaimana teman-teman bisa bekerja sama atau bisa melakukan kolaborasi dengan guru yang lain atau ke masyarakat, kemudian kepala sekolah. Dan bagaimana teman-teman bisa menjadi memiliki jiwa kepemimpinan atau bagaimana teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran. Jadi ini 4 untuk penilaian kinerja. Baik teman-teman, saya akan perlihatkan seperti apa FR dari soal-soal P3K tahun 2023. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Namun sebelumnya teman-teman, saya akan mengingatkan dulu untuk tahun ini teman-teman, insya Allah kami dari tim guru kreatif ini akan kembali membuka bimbel premium P3K tahun 2024. Jadi ini masih batch 1 teman-teman. Untuk batch pertama ini, pendaftaran ini dimulai tanggal 15 Januari sampai 31 Januari 2024. Kemudian teman-teman, nanti teman-teman akan mulai belajar 1 Februari 2024. Ingat teman-teman, untuk batch 1 ini kita akan menggunakan Zoom. Jadi insya Allah teman-teman ada beberapa materi nanti akan kami share
kemudian nanti ada grup WhatsApp, kemudian teman-teman setiap malam ini kita akan melakukan Zoom, melakukan pertemuan melalui Zoom. Nah, jika teman-teman berminat, teman-teman bisa menghubungi kami melalui WA di nomor ini ya Bapak Ibu, atau teman-teman bisa DM di Instagram kami @sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi ini ada beberapa testimoni teman-teman yang telah mengikuti kelas premium kami. Dan insya Allah teman-teman yang akan bergabung nanti bersama kami, insya Allah akan dimudahkan juga atau akan diluluskan juga P3K tahun ini, tahun 2024. Amin ya robbal alamin. Jadi kami tunggu ya teman-teman bergabung bersama kami di Bimbel Premium atau kelas premium Guru Kreatif 4.0. Oke, baik teman-teman, kita akan ke soal nomor 1 dulu. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul bersama tim. Tiba-tiba Anda merasa tubuh Anda tidak fit, padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Rekan kerja Anda menawarkan bantuan, tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas lain. Hal yang sebaiknya Anda lakukan ialah A. Menyerahkan tugas tersebut kepada rekan Anda karena mereka menawarkan bantuan. B. Tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun dilakukan dari rumah. C. Meninggalkan tugas tersebut untuk sementara waktu sampai Anda sehat kembali. D. Tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun terlambat. Nah, teman-teman ingat, tadi salah satu kisi-kisi dari penilaian kinerja adalah ada kata komitmen. Jadi jika teman-teman misalnya punya tugas yang banyak, bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Jadi meskipun tugas ini teman-teman tidak laksanakan di sekolah karena tubuh teman-teman dalam keadaan yang tidak fit. Jadi tugas ini bisa teman-teman lakukan di rumah. Tapi ingat, teman-teman harus tetap berkomitmen untuk menyelesaikan tugas karena itu merupakan tanggung jawab teman-teman. Jadi untuk soal ini sangat jelas sekali bahwa yang akan mendapatkan nilai sempurna atau nilai 4 yakni bagian B. Tetap berkomitmen menyelesaikan tugas tersebut dilakukan dari rumah. Dan kemudian teman-teman nanti akan mendapatkan nilai 3 adalah ada di bagian D ya. Teman-teman ini juga benar teman-teman. Jadi yang paling benar adalah bagian B. Ini 4 poinnya, D ini 3. Kemudian bagian A ini teman-teman ini 2 dan ini adalah 1. Jadi untuk soal nomor 1 jawaban yang paling tinggi adalah ada di bagian opsi B. Ingat teman-teman, salah satu alasan kemarin banyak teman-teman yang mendapatkan nilai rendah yakni teman-teman terlalu tergesa-gesa menjawab soal. Teman-teman tidak memahami seperti apa indikator, seperti apa kisi-kisi dari soal tersebut. Sehingga teman-teman merasa bahwa semua opsi jawaban ini benar semua. Tetapi ingat bahwa dari keempat opsi ini ada jawaban yang paling benar. Contoh nomor ini teman-teman yakni di opsi B yang memiliki poin tertinggi. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal ini. Next kita ke soal nomor 2. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Lembaga bimbingan belajar terbukti mampu membuat peserta didik diterima di sekolah favorit, sehingga sekolah Anda berencana menjalin kerjasama untuk mengisi aktivitas tambahan peserta didik di luar jam sekolah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan persentase penerimaan peserta didik di sekolah favorit setelah kelulusan. Alternatif solusi lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah yang akan Anda usulkan ialah A. Mengusulkan penggunaan aktivitas di luar jam belajar untuk pendalaman materi peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. B. Mengusulkan penghargaan dan hadiah kepada peserta didik tingkat akhir yang berhasil diterima di sekolah favorit. C. Membentuk kelompok belajar antar peserta didik untuk membantu belajar satu sama lain secara mandiri tanpa pendampingan guru. D. Memaksimalkan peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran dengan referensi dari lembaga bimbingan belajar. Oke, kira-kira teman-teman untuk soal ini apa yang paling benar?
Nah, teman-teman, yang mendapatkan poin full atau poin maksimal untuk soal ini ada di bagian D. Oke, nanti teman-teman jika ada soal seperti ingat kemampuan seorang guru teman-teman perlu dimaksimalkan. Bagaimana kita memaksimalkan kemampuan kita, bagaimana kita meningkatkan metode pembelajaran kita ini agar siswa kita ini, nilai dari siswa kita ini terbukti mampu meningkat. Jadi ini adalah salah satu solusi jika ada permasalahan seperti ini. Jadi alternatif solusi lain adalah ya tentu bagaimana seorang guru ini bisa memaksimalkan perannya, kemudian bagaimana seorang guru bisa meningkatkan metode pembelajaran, apalagi jika ada referensi dari lembaga bimbingan belajar. Kenapa harus ada referensi dari lembaga bimbingan belajar, teman-teman? Karena ingat bahwa lembaga bimbingan belajar ini sudah terbukti mampu membuat siswa diterima dari sekolah favorit. Jadi, nggak apa-apa jika kita ambil referensi dari lembaga bimbingan belajar tersebut. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 2. Kemudian Bapak Ibu kita ke soal nomor 3. Soalnya seperti ini. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Kebanyakan siswa ini telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang akan Anda lakukan ialah A. Menggunakan metode ceramah dengan menambahkan sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. B. Menggunakan metode pembelajaran lain jika peserta didik menghendaki. C. Menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasan lebih mudah dipahami. D. Menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. Ingat teman-teman, permasalahan dari soal ini adalah kelas tidak aktif. Jadi teman-teman, jika metode ceramah ini membuat kelas kita secara tidak aktif, jadi boleh teman-teman menggunakan metode lain yang sesuai dengan kurikulum saat ini. Jadi untuk soal ini teman-teman kita bisa memilih metode lain. Terserah mau problem based learning, project based learning, intinya adalah bagaimana sehingga pembelajaran ini bisa dilakukan secara dua arah. Oleh karena itu teman-teman untuk soal nomor 3 jawaban yang paling benar ada di bagian C. Bagaimana kita menggunakan metode lain selain dari metode ceramah agar apa? Tujuannya untuk apa? Agar pembelajaran ini terjadi secara dua arah dan penjelasan ini lebih mudah dipahami. Oke, jelas Bapak Ibu. Jadi soal nomor 3 teman-teman yang mendapatkan opsi full ini ada di bagian C. Next Bapak Ibu, kita ke soal nomor 4. Soal seperti ini. Anda menerima laporan dari rekan guru bahwa beberapa peserta didik sering mengolok-olok cara berbicara Anda saat mengajar. Anda sebenarnya merasa tidak dihargai sebagai guru. Hal yang sebaiknya Anda lakukan ialah A. Membiarkan pelaku peserta didik karena mereka masih muda. Wah, ini salah ya teman-teman. Ini nggak boleh dibiarkan sama sekali. Karena jika kita biarkan maka akan terulang secara terus-menerus. B. Tetap bersabar menahan seluruh emosi meskipun sangat menyakitkan. Wah, ini juga masih kurang tepat teman-teman. Oke, jadi ini karena siswa ini tidak menghargai kita sebagai seorang guru, jadi biar seperti apapun kita menjelaskan, tidak ada mata pelajaran yang bisa masuk ke otak mereka. Mereka tidak akan memahami materi yang akan kita ajarkan karena mereka tidak menghargai kita sebagai seorang guru. Jadi sabar ini bukan salah satunya solusinya. C. Bersabar dan memberi hukuman yang telah disepakati agar ada efek jerah. Nah, ini jawaban yang paling benar ya teman-teman untuk soal nomor 4. D. Memarahi peserta didik karena hal tersebut tidak pantas dilakukan. Nah, ini juga salah karena kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Harusnya kita bersabar, kemudian kita memberikan hukuman yang telah disepakati agar ada efek jerah terhadap siswa tersebut. C adalah opsi yang paling bagus, opsi yang paling benar untuk soal nomor 4. Next teman-teman, kita ke soal nomor 5. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Pak Victor memiliki jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. Pagi itu sesampainya di sekolah, ia dipanggil oleh pimpinan untuk dapat meluangkan waktu sekitar pukul 8
untuk membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah yang sudah termasuk hal urgen. Hal urgen. Jadi ini adalah kata kunci dari soal ini, teman-teman. Jadi asesmen adalah hal yang urgen. Yang sebaiknya Pak Victor lakukan ialah A. Meminta izin pada pimpinan untuk tidak mengikutsertakan dirinya dalam rapat pembahasan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pembelajaran. Nah, ini bisa dilakukan teman-teman jika asesmen tersebut teman-teman tidak urgen, karena inilah hal yang urgen, jadi seharusnya teman-teman ikut. Karena ini hal kapan teman-teman tidak ikut dalam rapat tersebut, kemungkinan nanti ada masalah lain akan ditimbulkan. Jadi untuk soal A teman-teman kemungkinan saya masih kurang setuju. Bagian B, menolak secara halus tugas tersebut dan mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas yang datang sehingga rapat bisa diadakan lain waktu. Jadi ini juga teman-teman menurut saya juga kurang benar. C, menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat asesmen dan memohon izin untuk dapat meninggalkan kelas dan menggantinya di lain waktu. Ya, ini adalah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Dan D, setelah upacara masuk sebentar ke kelas untuk memberikan materi dan tugas. Setelah itu izin terlambat pada pimpinan untuk mengikuti rapat. Yang ini juga agak lebih bagus teman-teman. Namun yang paling tepat untuk soal ini adalah bagian C. Menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat asesmen dan memohon izin untuk dapat meninggalkan kelas dan menggantinya di lain waktu. Jadi kenapa ini teman-teman harus seperti ini? Karena ini ingat kata kunci dari soal ini adalah kata membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah yang sudah termasuk hal urgen. Ditakutkan nanti teman-teman jika teman-teman atau rapatnya ditunda atau teman-teman tidak mengikuti rapat itu, maka akan ada masalah yang akan ditimbulkan. Jadi lebih baik kita setujui amanah tersebut dan kita ganti nanti kelas yang ditinggalkan di lain waktu. Oke, jelas ya Bapak Ibu untuk soal nomor 5. Oke, terakhir teman-teman saya akan ada soal bonus nih teman-teman. Jadi nanti jawaban teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar seperti biasanya dan tuliskan alasan teman-teman memilih opsi jawaban tersebut. Kenapa teman-teman memilih itu sebagai jawaban teman-teman. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Namun Anda baru saja mendapatkan informasi dari guru-guru lain di sekolah Anda bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan tersebut. Tindakan yang akan dilakukan pada situasi tersebut ialah A. Mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. B. Menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk diskusikan secara internal. C. Menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah. Dan D. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan kepada guru-guru lain. Oke teman-teman, silakan dituliskan jawabannya di kolom komentar dan insya Allah akan saya jawab nanti di video selanjutnya. Sebagai penutup, teman-teman kami akan membuka kembali bimbel premium teman-teman ini. Jadi teman-teman pendaftarnya mulai tanggal 15 Januari sampai 31 Januari 2024. Mulai belajar 1 Februari 2024. Jadi ini teman-teman menggunakan Zoom ya pembelajarannya. Jika berminat teman-teman bisa WA di nomor ini teman-teman atau DM di Instagram Sulnana. Dan semua link ini kami akan sertakan di kolom deskripsi untuk memudahkan teman-teman menjawabnya. Menghubungi kami. Oke, baik teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah bagi teman-teman semuanya dan kami berdoa semoga teman-teman ini dimudahkan langkahnya untuk lolos ASN P3K tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam guru kreatif.